Seorang bayi kehilangan nyawanya karena ditinggal berjam-jam di dalam mobil yang terkunci. Konon, arwah sang bayi masih bergentayangan di dalam mobil. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video terbaru saya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel saya, Dr. Stefani. Di episode kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang sangat menyayat hati, yaitu hilangnya nyawa seorang anak di usia yang masih sangat terlalu dini. Cerita ini berawal dari seorang ibu yang punya 2 orang anak. Satu anak berusia 5 tahun dan yang lain masih berusia 1 tahun. Pekerjaan suami si ibu ini mengharuskan suaminya ini untuk banyak tinggal di luar kota. Jadi sehari-hari sang ibu tinggal bersama anak-anaknya yang bekerja sebagai ibu rumah tangga yang fokus mengurus rumah dan anak-anaknya. Sampai suatu hari, si ibu ini mendapat undangan acara reuni SMA. Ibu ini sangat antusias. Dia sudah membayangkan nanti kumpul-kumpul, seru-seruan bersama teman-temannya. Ibu ini sampai nggak sabar nunggu hari H. Dia sudah merencanakan semuanya dengan matang. Nanti di hari H, supaya dia bisa santai, anak-anaknya akan ia titipkan di rumah orang tuanya. Tapi di hari yang ditentukan, tiba-tiba aja omanya anak-anak ini harus pergi. Karena ada salah seorang temannya yang meninggal dunia. Sang oma ini berpesan, pokoknya anak-anak jangan diantar dulu ke rumah saya. Tunggu saya pulang. Karena saya nggak yakin kalau opanya anak-anak ini bisa mengurus 2 cucu-cucunya kalau cuman sendirian. Mendengar kata-kata si oma tadi, si ibu ini benar-benar galau. Wah, kalau saya nunggu omanya anak-anak ini pulang, bisa-bisa saya terlambat dong datang ke reuni. Dan bahkan bisa aja begitu saya datang, acaranya sudah selesai. Akhirnya si ibu ini diam-diam menelpon opanya anak-anak tanpa sepengetahuan omanya. Dia cerita, ini mesti gimana nih Pak, mesti gimana. Dan si opanya anak-anak bilang, itu mah ibu kamu aja yang terlalu khawatir. Ibu kamu tuh biasa ngurus apa-apa tuh sendiri di rumah ini. Makanya jadi nggak percayaan sama orang. Padahal ya saya bisa kok ngurus cucu-cucu saya. Udah gini aja. Nanti pokoknya saya jemput anak-anak. Ibumu nggak usah tahu. Mendengar ini, si ibu pun lega. Di hari yang sudah direncanakan, opanya anak-anak datang ke rumah, anak-anak dijemput, dan si ibu ini pun bisa dengan tenang pergi ke acara reuni. Acara berlangsung menyenangkan, sampai nggak terasa berjam-jam sudah berlalu. Dan akhirnya tibalah lepas tengah hari. Tiba-tiba, si ibu ini mendapat telepon dari omanya anak-anak. Suaranya terdengar panik, gemeteran, dan kayaknya itu sambil nangis. Kata si omanya, kamu cepat ke sini. Ini kami lagi di rumah sakit. Si bungsu masuk IGD. Sekarang lagi ditangani sama dokter. Ya terang aja si ibu ini panik bukan main. Dia buru-buru menyusul ke rumah sakit yang dimaksud. Begitu sampai di IGD, yang dia lihat adalah opa dan omanya anak-anak ini sedang menangis histeris
sambil mencoba menenangkan anak sulung mereka yang saat itu teriak-teriak nangis manggil-manggil adiknya. Sedangkan si bungsu, keadaannya sudah ditutupi kain putih yang menunjukkan kalau si bungsu ini sudah meninggal dunia. Waktu si omanya anak-anak ini ngelihat si ibu, hal pertama yang dikatakannya, "Kenapa sih kamu tuh gak nurut waktu mama bilang tunggu mama baru anak-anak tuh dibawa ke rumah? Kamu malah ngeyel. Lihat, ini akibatnya." Si ibu ini kemudian berusaha tanya ke opanya, "Ada apa, Pak? Ada apa? Tadi tuh kenapa?" Tapi opanya cuma bisa diam dengan wajah yang linglung. Di tengah-tengah suasana yang chaos itu, mereka harus berurusan dengan pihak yang berwenang. Dari keterangan si oma ini, katanya anak bungsunya ini sempat terkunci di mobil selama berjam-jam dalam keadaan mesinnya mati. Karena itu, kematian cucu bungsunya ini diduga kuat akibat kelalaian. Karena ini merupakan kasus yang memerlukan atensi khusus, jenazah si bungsu harus diotopsi. Jasad si bungsu kemudian diperiksa oleh tim forensik. Dari hasil pemeriksaan, tidak didapatkan adanya tanda-tanda kekerasan atau yang mengarah ke penelantaran anak. Baju yang dikenakan oleh si bungsu ini itu basah kuyup dan baunya itu agak asam, seperti bau keringat. Ada tanda-tanda mati lemas yang sangat jelas di tubuh si bungsu. Dan pada saat dilakukan otopsi, didapatkan adanya pembengkakan pada jaringan otak dan paru-paru. Saluran nafasnya berisi busa dan darah. Dari keterangan TKP dan juga didukung oleh hasil pemeriksaan otopsi, ditetapkan bahwa penyebab kematian si bungsu ini adalah karena serangan panas yang parah yang mengakibatkan rusaknya sistem saraf dan kegagalan jantung. Setelah pihak yang berwenang melakukan penyidikan, akhirnya ketahuan kalau apa yang menyebabkan si bungsu ini meninggal benar-benar mengerikan dan sangat tragis. Jadi pagi itu setelah sang opa menjemput cucu-cucunya, opa ini membawa mereka ke taman bermain. Di situ kedua cucunya bermain dengan sangat riang. Mereka ketemu teman-teman sebaya. Sampai akhirnya mereka kecapean main dan pulang bersama opanya. Saat itu posisinya, si sulung ini duduk di bangku penumpang depan. Dan si bungsu duduk di bangku belakang, karena saat itu si bungsu masih harus pakai kursi khusus bayi. Begitu sampai di rumah opa-omanya, si opa ini ngelihat si sulung ketiduran karena kecapean bermain. Karena nggak mau membangunkan cucunya, si opa ini menggendong cucu sulungnya lalu ditidurkan di dalam kamar. Setelah itu, si opa malah duduk-duduk sambil menonton TV dan ketiduran. Iya, si opa lupa menurunkan cucu bungsunya. Saat itu, cucu bungsunya masih ada di bangku belakang dalam kondisi mesin mobil mati dan semua pintunya tertutup. Yang pertama kali menemukan si bungsu adalah omanya. Waktu itu si oma baru pulang dari pemakaman temannya. Si oma terpaksa pulang menggunakan taksi online karena saat itu si opanya berkali-kali ditelepon nggak diangkat.
Akhirnya begitu si oma pulang, omanya kaget. Ngeliat kok si opanya ini dalam posisi main sama cucu sulungnya. Omanya nanya, "Loh, anak-anak kok sudah diantar ke sini bukannya nunggu saya?" Si opanya mau melindungi ya si ibu tadi. Opanya bilang, "Oh iya, tadi memang saya sengaja jemput anak-anak duluan." Si omanya kemudian nanya, "Loh, si bungsu mana?" Dan saat itu, opanya cuma bisa diam dengan muka yang linglung. Dan pertanyaan itu akhirnya dijawab oleh si sulung yang dengan polosnya bilang, "Adek kan masih bobo di bangku belakang." Si oma dengan panik kemudian keluar rumah dan melihat ke dalam mobil. Dan benar, saat itu si bungsu masih dalam keadaan duduk di bangku belakang. Dilihat sekilas sepertinya masih tidur. Si oma membuka pintunya dan saat itu kondisi dalam mobil betul-betul panas dan pengap. Karena saat itu memang sedang musim kemarau dan matahari sedang terik-teriknya. Si oma nggak tahu sudah berapa jam si bungsu ini berada di dalam mobil yang tertutup. Tapi saat dikeluarkan, si bungsu sudah tidak sadarkan diri dan sudah tidak bernafas. Sebagai gambaran seberapa parahnya cuaca saat itu, tercatat suhu udara mencapai 33 derajat Celcius. Dan mobil si opa diparkir tepat di bawah matahari langsung. Dan suhu di dalam mobil diperkirakan bisa mencapai 70 derajat Celcius dalam waktu kurang dari 20 menit. Bisa terbayangkan bagaimana si bungsu yang berada berjam-jam di dalam mobil yang tertutup. Si bungsu ini bisa dikatakan kehilangan nyawanya secara pelan-pelan dan penuh kesakitan. Karena ketika tubuh manusia itu harus dihadapkan pada panas dan pengap. Itu memang pada awalnya tubuh masih bisa berusaha bertahan dengan mengeluarkan keringat, dengan nafas terengah-engah, berusaha mengambil oksigen. Sampai pada satu titik, usaha tubuh untuk mempertahankan diri itu mulai menurun. Karena memang ya, usaha itu pasti ada batasnya. Lama-kelamaan ya terjadi penurunan fungsi tubuh yang menyebabkan gagal jantung. Jadi bisa dibayangkan saat itu si bungsu mungkin dalam kesakitannya dia berusaha menarik nafas, dia berusaha nangis, manggil-manggil opa dan omanya. Tapi gak ada yang ingat buat mengeluarkan dia dari mobil. Sampai akhirnya si bungsu pun harus meninggal dunia. Waktu dibawa ke IGD, tercatat di situ suhu tubuh si bungsu mencapai 41,5 derajat Celcius. Tapi waktu diperiksa oleh tim medis, tangan dan kakinya sudah kaku. Nafasnya sudah tidak ada, nadinya juga sudah tidak ada. Para medis sempat melakukan bantuan hidup, tapi tidak berhasil. Si oma ini bilang, "Saya itu udah ada feeling kalau opanya anak-anak ini tuh nggak bisa dititipin cucu-cucunya. Opanya ini udah mulai pikun, dan pikunnya itu parah. Dulu dia pernah lupa lagi ngerebus air, sampai pancinya itu gosong dan hampir aja rumah tuh kebakaran. Dia tuh juga pernah satu malam itu membiarkan pintu depan itu kebuka sampai besok pagi. Untungnya waktu itu rumah kami nggak kemalingan. Maka itu saya ngomong ke anak saya,
Mendingan nunggu saya pulang dulu baru cucu-cucu dititipkan. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Setelah si bungsu ini dimakamkan, keluarga ini jadi menyimpan trauma. Setiap kali mereka melihat mobil tersebut, mereka selalu ingat bagaimana si bungsu meninggal dengan cara yang sangat tragis. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjual mobil tersebut. Dari salah satu sumber yang tidak bisa disebutkan namanya, diketahui kalau mobil tadi berkali-kali dikembalikan oleh orang yang membeli. Katanya, orang yang mengenakan mobil itu beberapa kali mendengar suara bayi menangis dari dalam mobil, dan bahkan ada juga yang sempat melihat ada bayangan anak kecil di kursi belakang mobil tersebut. Dan bahkan ada yang mengaku suatu pagi dia melihat ada cetakan tangan anak kecil di jendela mobil. Awalnya dia mengira itu anak tetangga yang iseng. Tapi waktu dia mencoba membersihkan cetakan tangan itu nggak bisa dia lap dari luar. Dan ternyata cetakan tangan itu dari dalam mobil. Padahal saat itu mobilnya selalu dalam keadaan terkunci. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita tadi, mari kita doakan saja semoga arwah si bungsu mendapatkan ketenangan dan keluarganya diberikan kekuatan. Itu tadi salah satu kisah yang benar-benar memilukan karena kelalaian seorang anak harus kehilangan nyawanya. Sekian episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.